Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hari ini kami bersyukur Tuhan buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir bagi kami. Hari ini kami mau mulai ibadah kami ya Bapa. Tuhan akan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan akan memberkati kakak-kakak yang melayani. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sama-sama mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Berkati Papa Mama supaya tetap terus semangat mendukung kami dalam hal beribadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Ya adik-adik, siapa yang sudah ingat hayat hafalan minggu lalu? Wah, sudah banyak nih. Kalau udah banyak, yang belum nanti dikirimkan ya video ayat hafalannya atau rekaman ayatnya nih ke grup kelas 2 ya. Sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita menaikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Puji Tuhan adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yuk. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, sama buku tulisnya. Nanti untuk aktivitasnya kakak akan share petunjuknya di grup ya. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa, semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa supaya berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa jahat, apapun yang membuat kami tidak mau taat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu hadir dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dan kami juga mau menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Rahel mau mewawancarai seseorang yang hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Keren adik-adik. Keren apanya ya Kak? Iya adik-adik, dia keren loh, dari seorang anak kesayangan papa mama sampai akhirnya sekarang dia adalah orang atau laki-laki kesayangan seorang raja. Siapa ya? Ayo kita kenalan dengan orang ini. Shalom Perdana Menteri Zafnat Paanea. Shalom Kak Rahel, sehat-sehat kan? Puji Tuhan, aku sehat. Senang sekali Kak Rahel bisa ngobrol-ngobrol dengan penguasa kedua setelah Firaun nih. Terima kasih ya buat waktunya. Oh ya Perdana Menteri, bagaimana kabar keluarga Anda? Puji Tuhan, saya dan istri saya, Ibu Asnat dan kedua anak laki-laki saya, Manasye dan Efraim juga dilimpahi berkat oleh Tuhan Yesus. Wah, sukacita sekali mendengar kabar baik ini. Saya juga dengar kalau Anda sedang bersukacita dengan keluarga Anda ya. Benar sekali Kak Rahel, aku bersuka cita karena bisa bertemu dengan ayahku dan ke-10 kakak laki-lakiku dan satu adikku laki-laki setelah berpuluh tahun aku tidak melihat mereka. Berpuluh tahun? Ada apa sebelumnya dengan kakak-kakakmu? Begini, dahulu saat aku masih tinggal dengan ayahku, Yakub namanya, di tanah Kanaan, usiaku saat itu 17 tahun, usia yang masih muda. Di rumah, aku adalah anak kesayangan ayahku. Karena saat aku lahir, ayahku sudah tua sekali, dan aku adalah anak yang sudah lama ditunggu-tunggu lahir dari ibuku. Nama ibuku seperti namamu, Kak. Jadi nama ibumu Rahel. Ya, nama ibuku Rahel. Ibuku juga melahirkan adikku Benyamin namanya. Namun, sayang, setelah Benyamin lahir, ibuku meninggal dunia. Dan ayah yang merawat Benyamin dan kami semua. Di rumah ayah, aku biasa mengembalakan kambing domba bersama kakak-kakakku itu. Jadi, Anda ini bukan asli orang Mesir ya? Bukan, Kak Rahel, saya ini lahir dari keluarga Ibrani. Opa saya adalah Ishak, yang adalah anak dari Bapak Abraham, yang disebut Bapak orang percaya. Nama asliku adalah Yusuf. Karena kemurahan Tuhan Yesus, aku diangkat menjadi Perdana Menteri di negeri Mesir. Wah, Tuhan Yesus itu keren sekali melakukan hal itu. Bisa ceritakan lagi? Ya, saat masih muda dan tinggal di rumah ayah, aku diberikan tugas mengembalakan kambing dan domba dengan kakak-kakakku.
Tapi dulu itu kakak-kakakku tidak sungguh-sungguh menjalankan tugas dari ayah. Mereka malah melakukan hal-hal yang jahat atau tidak baik. Karena itulah aku memberitahukan kepada ayahku. Dan mereka pun diomarahi. Ayah saat itu sangat percaya kepadaku dan sangat sayang padaku. Sampai suatu hari ia kasih aku hadiah, Kak. Hadiah? Apa isinya? Pasti isinya hadiahnya itu Lego ya? Atau handphone baru? Kak Rahel ini bukan hadiah seperti itu, Kak. Lalu apa? Hadiahnya adalah jubah yang berwarna-warni, sangat indah. Belum pernah aku melihat jubah sebagus itu. Itu adalah hadiah terbaik dalam hidupku saat itu. Wah, pasti kamu tambah keren pas makainya. Ya, pastinya dong, Kak. Apa saudara-saudaramu juga dikasih hadiah? Tidak, Kak. Jubah itu spesial untuk aku saja. Benyamin pun tidak dapat hadiah itu. Wah, kamu benar-benar anak kesayangan ayah ya. Tapi kakak-kakakku melihat kalau ayah itu pilih kasih. Sejak saat itu mereka mulai membenciku. Bahkan saat aku menyapa mereka dengan penuh kasih, mereka selalu ngegas alias tidak mau bicara baik-baik padaku. Padahal sesama anggota keluarga kan harus saling menyayangi. Benar sekali katamu, Kak. Aku jadi ingat, waktu itu aku pernah mendapat mimpi. Mimpi? Mimpi apa? Ya, waktu itu aku bermimpi. Tapi mereka malah tambah membenciku karena mimpi itu. Mimpi apa sih sampai mereka membencimu? Saat aku tidur waktu itu, aku bermimpi berkas gandum kakak-kakakku itu sujud menyembah mengelilingi berkas gandum milikku. Mereka mengejekku katanya, apa maksudnya kalau aku akan menjadi raja atas mereka? Lalu, Ya, dan malam lain lagi aku bermimpi lagi. Kali ini aku bermimpi kalau matahari, bulan, dan 11 bintang sujud padaku. Aku juga bingung kenapa bermimpi seperti itu. Saat aku bilang pada ayah, ayah juga menegurku. Masa ayah, ibu, dan kakak-kakakku akan sujud menyembah aku? Makin bencilah kakak-kakakku itu sama aku. Dan yang aku nggak sangka mereka ternyata punya sebuah rencana untukku. rencana apa itu? Rencana untuk membuktikan apakah jadinya mimpi aku itu. Maksudnya, Saat aku lagi menyusul mereka ke Dotan, karena waktu itu ayah menyuruhku untuk melihat keadaan kakak-kakakku, ternyata saat aku mau ke sana, ternyata mereka telah berencana untuk membunuh aku, lalu melemparkan aku ke sumur. oh tidak, rencana mereka jahat sekali. Lalu, Ternyata kasih Tuhan masih ada untukku. Lewat Kak Ruben yang mengusulkan supaya aku dilemparkan saja ke sumur yang kering dan merobek jubah pemberian ayah. Kakak-kakakku yang lain pun setuju. apa yang kamu lakukan saat kamu lagi ada di sumur itu? Aku menangis, Kak. Aku minta pada mereka untuk mengeluarkan aku dari sumur itu. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Sampai akhirnya mereka pun mengeluarkan aku dari sumur itu. Oh, senang sekali mendengarnya. Pasti kakak-kakakmu merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Tidak, Kak. Mereka ternyata malah merencanakan hal yang sangat jahat. Mereka menjual aku sebagai budak. Budak? Tega sekali mereka. Ya, aku dijual seharga 20 keping perak ke para saudagar Midian dari suku Ismail.
yang waktu itu akan berdagang di Mesir. Hatiku sangat sedih, kesel, marah karena perlakuan kakak-kakakku waktu itu. Aku bingung kenapa hal ini terjadi padaku. Aku sedih sekali karena aku tidak akan pernah bisa lagi melihat ayahku, Benyamin adikku, dan rumahku. Pasti ayahmulah yang sangat menderita karena kamu sudah nggak ada bersama dengan ayahmu kan? Iya, ayahku sangat bersedih dan tidak mau dihibur oleh siapapun. Apa yang terjadi saat kamu di Mesir? Katamu kamu dijual sebagai budak. Kok sekarang bisa jadi Perdana Menteri? Banyak hal yang sudah aku lalui di Mesir. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan membuat aku berhasil saatku di sana. Lain menjadi seorang yang dipercaya oleh Potifar. Potifar? Siapa dia? Ia adalah tuan yang membeliku untuk bekerja di rumahnya. Ia juga adalah pegawai istana Firaun Raja Mesir. Dia orang yang hebat karena Tuhanlah. Ia diberkati. Wah, kau benar-benar adalah orang yang diberkati Tuhan, Yusuf. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan sampai di penjara pun aku tetap disertainya. Ya, aku tahu kenapa kamu bisa di penjara. Karena kamu tidak mau berdosa kepada Tuhan dan tetap setia sama firman Tuhan. Benar, Kak. Aku melakukan semua yang dipercayakan kepadaku dengan penuh tanggung jawab. Aku bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu aku percaya kalau Tuhan pasti buka jalan supaya aku bisa keluar dari penjara. Tapi memang rencanaku bukanlah rencana Tuhan. Sewaktu ada juru minum dan juru roti Firaun yang dipenjara, aku berencana minta tolong pada juru minum lewat dia. Karena waktu itu dia bermimpi dan punya arti kalau dia akan melayani raja lagi. Aku pikir aku bisa bebas, tapi kenyataannya juru minum itu lupa kepadaku. Sedangkan juru roti yang bermimpi dan arti mimpi itu adalah untuk menyatakan cara dia dihukum raja, yakni dipenggal kepalanya. Tepat sekali kata firman Tuhan di Alkitab bahwa kita tidak boleh berharap pada manusia dan kekuatannya, tapi hanya boleh kepada Tuhan saja. Amin, Kak. Aku pun bertobat dan hanya mau andalkan Tuhan saja. Ternyata berharap pada Tuhan itu tidak mengecewakan. Aku pun dipanggil langsung untuk sesuatu hal yang sangat penting saat itu. Apa itu? Apa dari Firaun? Ya, Firaun bermimpi yang sangat membuat ia gelisah dan kepo sama artinya. Ia sudah panggil semua tukang sihir, orang berilmu di seluruh Mesir. Tapi mereka juga nggak tahu arti mimpi itu. Setelah aku menghadap kepada raja, ia meminta diartikan olehku. Tapi aku bilang kalau Tuhanlah yang bisa memberikan penjelasan dari mimpi itu dengan tepat. Mimpi apa memangnya? Ada dua mimpi, tapi artinya atau penjelasannya sama. Mimpi yang pertama, ada 7 sapi gemuk yang lagi makan rumput di tepi sungai Nil, yang tiba-tiba dimakan sama 7 sapi yang kurus, yang tiba-tiba muncul. Mimpi yang kedua, tumbuh 7 bulir gandum yang berisi penuh, lalu ditelan habis oleh 7 bulir gandum yang layu dan kisut. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu di tanah Mesir ini, yakni akan ada 7 tahun masa yang penuh makanan di seluruh negeri Mesir, tetapi sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan. Apakah mimpi itu terjadi? Tuhan benar-benar melakukannya. Tuhan juga mengangkatku menjadi Perdana Menteri atas tanah Mesir ini, sehingga selama 7 tahun, kelimpahan dibuat tempat-tempat untuk menyimpan bahan makanan, supaya saat bencana kelaparan itu datang, masih ada cukup makanan. Karena Tuhan, aku bisa mengenakan cincin materai ini dan pakaian yang bagus ini. Lebih bagus dari hadiah yang dahulu ayah berikan. Bahkan Firaun memberikan kalung emas di leherku. Berkat Tuhan juga, aku bisa memiliki istri dan 2 anak laki-laki. Bagaimana ceritanya kamu bisa bertemu dengan ayah dan saudara-saudaramu? Ternyata kelaparan juga melanda seluruh bumi. Dan segera mereka datang untuk membeli gandum di sini. Wah,
Kamu pasti senang sekali ketemu saudara-saudaramu. Kan sudah lama nggak bertemu. Tapi apa mereka masih ingat kamu? Kan mereka nggak tahu kalau kamu sekarang Perdana Menteri. Ya, Kak Rahel, mereka nggak ingat bagaimana wajahku. Mungkin hampir 13 tahun kita nggak ketemu. Tapi aku nggak pernah lupa wajah mereka loh. Aku perhatikan gerak-gerik mereka saat masuk, bahkan sampai mereka sujud padaku dengan muka mereka sampai ke tanah. Mimpimu itu dulu berarti Kak, mimpi waktu usiaku masih 17 tahun itu menjadi kenyataan. Inilah artinya, aku memang menjadi raja atau penguasa atas mereka. Dan tentu saja mereka harus sujud padaku karena aku pemimpinnya. Akulah yang menjual gandum di negeri Mesir. jadi kamu menjual gandum pada mereka. Tentu saja, Kak, aku menjual gandum pada siapapun yang mampu membeli dengan uang, termasuk pada mereka. Waktu itu, ke-10 kakakku datang untuk membeli gandum. Benyamin saat itu tidak ikut. Ya, sayang sekali Benyamin tidak ikut. Mungkin ayahku tidak mau kehilangan anak lagi. Apa yang kamu lakukan saat mereka berniat mau membeli gandum? Aku menguji mereka. Menguji? Gimana caranya? Saat itu aku menanyakan asal daerah mereka dan menuduh mereka kalau mereka adalah mata-mata negeri musuh Mesir. Aku juga menanyakan asal-usul keluarga. Sebenarnya sih aku ingin memastikan apakah anggota keluargaku masih hidup setelah aku dikatakan sudah mati. Apakah saudara-saudaraku menjaga ayah dan Benyamin dengan baik? Ternyata kabar keluargaku selama ini baik-baik saja. Tapi saat itu aku pura-pura tidak percaya dan minta supaya Benyamin dibawa menghadapku sebagai jaminan. Kak Simeon kujadikan tahanan sampai Benyamin benar-benar datang ke Mesir ini. Wah, kamu hebat sekali, masih paham bahasa Ibrani setelah cukup lama tinggal di Mesir. Tidak, Kak, aku pakai penerjemah. Kakak tahu saat mendengar kakak-kakakku mengatakan bahwa mereka kesulitan yang mereka alami ini adalah karena mereka dihukum atas kematianku dan mereka saat itu sangat serba sulit, Kak. Mereka menyesal karena mereka sudah melakukan hal yang jahat padaku. Mendengar itu, hatiku sangat sedih, Kak. Aku menangis mendengar pengakuan menyesal mereka. Aku kasihan pada mereka. Tapi itulah, Kak. Aku mau menguji mereka, kesungguhan mereka. Apa setelah itu mereka kembali lagi ke Mesir ini? Setiap hari, aku sangat menantikan kabar kedatangan mereka dari penjaga gerbang yang bertugas. Aku berharap mereka akan datang lagi. Dan ternyata benar, salah satu penjaga gerbang mengabarkan bahwa rombongan keluarga Ibrani datang. Aku pun memerintahkan supaya mereka disambut di rumahku. Apa kamu melihat Benyamin? Ya, Kak, mereka benar-benar membawa Benyamin. Aku tidak tahu apa yang kakakku katakan pada ayah, sehingga ayah memberikan izin. Kulihat wajah kakak-kakakku sangat ketakutan. Mereka hanya tak berani melihat keadaan rumahku. Saat itu, kuperintahkan salah seorang hambaku untuk menyambut mereka. Memangnya kenapa kamu bawa mereka ke rumahmu? Aku ingin mengatakan kebenaran, Kak. Aku ingin kita menikmati hari dengan makan yang enak, Kak. Karena mereka pasti lelah dan lapar setelah perjalanan jauh. Lalu salah satu kakakku memberikan uang pemberian gandum yang dulu ditemukan saat mereka sudah tiba di rumah. Apa kamu yang melakukannya? Iya, Kak. Aku yang menyuruh orang di bagian pengisian gandum untuk menaruh lagi uang yang mereka sudah serahkan di kantong gandum mereka. Dan saat hambaku mendengar penjelasan mereka, hambaku mengatakan supaya mereka tidak usah takut. Pasti mereka bingung deh. Lalu kalian makan bareng dong. Ya, Kak, kami makan bersama, hanya saja meja kami berbeda. Karena adat orang Mesir saat itu tidak memperbolehkan makan semeja dengan orang Ibrani. Aku pun menanyakan kabar ayah. Mereka bilang ayah masih hidup dan sehat. Dan ternyata mereka juga memperkenalkan semuanya. Wah, pasti senang sekali saat itu. Aku tuh sudah mulai mau menangis, Kak.
Tapi karena aku harus jaga wibawa di depan mereka, aku pergi ke kamar dan menangis di kamarku. Aku kangen banget Kak sama Benyamin. Aku senang sekali dia masih sehat. Aku yakin Benyamin diperlakukan dengan baik juga selama aku tidak ada di sana. Setelah ku coba kutahan kerinduanku, kami pun mulai makan. Aku sengaja memberikan kepada Benyamin porsi yang 5 kali lebih banyak dari yang lain. Sebenarnya tujuanku itu untuk melihat respon kakak-kakakku. Apakah mereka juga kesal jika ada orang lain yang lebih sayang pada adik bungsu mereka. Aku juga mengatur posisi duduk mereka secara berurut, mulai dari Kak Ruben yang paling tua, sampai kepada Benyamin anak ayah yang terakhir. Respon mereka? Mereka hanya saling berpandangan, bingung, tanpa mengatakan apapun. Apa setelah kalian makan-makan, kamu kasih tahu? Belum Kak, aku masih ingin menguji mereka lagi. Diuji lagi? Diuji apa itu? Diam-diam aku kembalikan lagi uang mereka, dan juga aku taruh mangkuk perakku di karung Benyamin. Jadi, kamu menjebak mereka. Kenapa? Jadi saat mereka pulang, kuperintahkan para hambaku untuk melakukan rencana yang sudah kita rundingkan sebelumnya. Pasti saat mereka bertemu denganmu lagi, mereka sangat ketakutan dan bingung akan hal ini. Aku pun mulai berakting marah pada mereka dan menanyakan alasan mereka mencuri mangkuk perakku dan mengatakan bahwa jika pencuri itu ditemukan, maka pencuri itu yang harus tinggal jadi budakku, sedang yang lain boleh pulang. Aku menyuruh mereka, kepala rumahku itu memeriksa satu persatu dengan teliti, dan kedapatan deh di kantung gandum Benyamin. Jadi, Benyamin tinggal di rumahmu sebagai budak? Apa kata kakak-kakakmu? Tentu saja kakakku Yehuda yang membela Benyamin dan bersedia menggantikan adikku sebagai budak di rumahku daripada ayahku meninggal karena sedih kehilangan Benyamin. Nggak nyangka ya, Yehuda ternyata sayang sama Benyamin. Dia tidak mau terus berbuat kesalahan lagi seperti yang dahulu dia lakukan padamu kan? Aku benar-benar tidak tahan lagi, Kak. Hatiku sangat sesak karena menyimpan kangen sama mereka. Akhirnya, aku suruh semua orang yang ada di rumahku keluar. Aku menangis begitu lama dan begitu keras. Dan mulailah aku katakan kebenaran tentang diriku, bahwa aku adalah Yusuf. Aku menanyakan kembali apakah ayah masih hidup. Lalu kata kakak-kakakmu, Mereka tidak mampu mengatakan apapun. Kulihat mereka sangat takut dan badan mereka gemetar. Mereka tidak percaya dengan orang yang mereka lihat itu ternyata adalah adik mereka yang mereka kira itu sudah mati. Aku minta mendekat untuk melihat wajahku, siapa tahu mereka ingat. Aku minta mereka supaya tidak usah lagi menyesali diri dan bersusah hati atas kejadian yang dahulu. Karena aku sudah memaafkan mereka. Aku mau berdamai dengan mereka. kamu maafin mereka setelah semua perlakuan jahat mereka padamu? Mereka kan sudah tidak punya belas kasihan padamu waktu itu. Ya Kak Rahel, aku sudah menerima semua kebaikan Tuhan. Tuhan sudah menyertai aku meskipun aku harus ke Mesir dijual sebagai budak. Meskipun juga aku harus dipenjara atas hal yang tidak pernah aku lakukan. Tapi Tuhan mengasihi dan mengiku. Aku percaya Tuhanlah yang sudah merancangkan semuanya ini demi kebaikan keluargaku. Supaya keluargaku tidak kelaparan. Supaya kita terpelihara dengan baik. Sekarang aku bersuka cita, Kak. Karena aku dan keluarga besarku sudah bisa berkumpul lagi. Sekarang kami tinggal di Goshen atas izin dari Firaun. Jadi ayahmu sudah bertemu dengan Firaun. Ya, bahkan ayah memintakan berkat dari Tuhan buat Firaun. Firaun juga memberikan pekerjaan buat keluargaku, yakni sebagai pengawas ternak milik kerajaan. Aku bersyukur, Kak, karena aku memilih berdamai pada saudara-saudaraku itu.
Lalu apa yang kamu mau sampaikan nih sama adik-adik di kelas 2 GBI Cimanggis? Halo adik-adik kelas 2 dari GBI Cimanggis ya. Aku mau berpesan sama kalian nih, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdamai ya. Meskipun sebelumnya perlakuan orang lain sama kita itu tidak baik, Tuhan saja mau mengampuni kita. Sekarang, ayo kita juga mau mengampuni orang lain. Kita mau melakukan hal yang baik buat orang lain. Benar sekali, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Oke adik-adik, itu juga ayat hafalan kita. Jadi kalian nanti bisa salin di aktivitas kalian ya. Terima kasih Perdana Menteri Yusuf untuk waktu yang sudah diberikan pada saya ya. Ya Kak Rahel, sama-sama. Kiranya kesaksian hidupku ini bisa menjadi berkat ya buat kita semua. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke adik-adik, selesai sudah ibadah kita untuk hari ini. Sekarang kita mau berdoa yuk untuk mengakhiri ibadah. Terima kasih Bapa kami dalam surga, pada hari ini kami mengucap syukur untuk ibadah yang bisa terselenggara hari ini dengan baik dan lancar. Kami berdoa Tuhan, saat ini kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, yang mencintai damai. Tuhan, meskipun mungkin kami menghadapi hal-hal yang tidak enak, tapi kami mau belajar seperti Yusuf ya Tuhan, untuk memaafkan, untuk menjadi pendamai buat lingkungan sekitarnya. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami menjadi orang yang membawa damai, untuk kami menjadi orang yang melakukan kebaikan buat semua orang. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa biarlah Tuhan akan memberkati kami selanjutnya dalam aktivitas kami. Tuhan, besok kami akan sekolah, Tuhan akan pimpin sekolah kami ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa saat ini untuk adik-adik di kelas 2. Tuhan yang akan tambahkan mereka hikmat, kekuatan, kepintaran, kecerdasan. Orang tua mereka juga Tuhan akan memberkati dalam pekerjaan, dalam usahanya. Apapun yang mereka keluarga-keluarga ini kepergumulkan, Tuhan akan menjadi jawaban, Tuhan akan menjadi pelindung dan penyerta mereka ya Bapa. Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati gembala sidang kami Bapak Hosea. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik di ibadah kelas 2. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.